Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allaba baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur si taqwa yang dirahmati Allah. Dalam surah Ali Imran 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpegang teguhlah kepada tali Allah kalian semua dan jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, yang sebelumnya kamu bermusuh-musuhan, kemudian Allah persatukan hati kamu sehingga kamu menjadi bersaudara. Kalian seperti orang yang berada di jurang api neraka, kemudian Allah selamatkan kamu daripadanya. Begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini menerangkan ada satu perkara yang sangat harus diperhatikan, yaitu pertama, kita berpegang teguh kepada tali Allah. Apa artinya berpegang teguh kepada tali Allah? Yaitu kita menjalankan syariat Allah dengan sesungguhnya. Tetapi syarat untuk menjalankan syariat Allah, ketika kita ingin menegakkan syariat Allah, maka jangan pernah kita bercerai-berai, jangan pernah kita saling bermusuhan, jangan pernah kita saling ingin diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Hendaklah kita senantiasa bersatu padu, bersama-sama mencapai kebenaran, mencapai kemuliaan, dan mencapai surganya Allah. Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini yang disebut dengan ta'liful qulub. Ta'liful qulub, kalau secara bahasa disebut, makna daripada ayat ini adalah mengikatkan hati kita, ikatan hati. Ta'liful qulub di dalam makna ini adalah ikatan hati. Namun secara bahasa dapat kita artikan ta'liful qulub itu dari kalimat allafa yu'allifu ta'lifan, yang artinya adalah menjinakkan. Agar hati kita mampu terikat dengan Allah sesuai dengan ayat ini, yang hati kita mampu senantiasa bersama dengan Allah, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menjinakkan hati kita kepada Allah. Allafa yu'allifu ta'lifan, yang artinya menjinakkan. Karena pada hakikatnya hati manusia adalah hati yang rapuh, hati yang mudah berubah, hati yang beda pagi beda sore. Pagi kadang-kadang beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Kadang-kadang hatinya penuh dengan semangat paginya, sorenya penuh dengan kemalasan. Hatinya yang awalnya senantiasa ingin bersama dengan Allah, namun kena godaan. Ya, namanya dalam hidup ini, godaan ini sungguh luar biasa. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, biasanya hidup kita ini lebih mudah untuk kita jalani.
ketika kita berada dalam kesusahan, kita ini tidak banyak beban. Tetapi ketika Allah berikan kesenangan hidup, rezeki mulai berubah. Yang dahulunya tidak menjabat tiba-tiba jadi ketua RT. Ketika jadi ketua RT merasa sudah hebat, perintah sana, perintah sini, muncul kesombongan. Yang dahulunya ketua RT tiba-tiba jadi Pak Lurah, oh lebih tinggi lagi rasa hebatnya, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak punya harta, mungkin tidak ada beban dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mendapatkan rezeki dari penjualan kita, inilah mulailah timbul yang namanya cobaan. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, saya adalah hamba Allah, wa hum la yuftanun, tetapi mereka belum diuji, kata Allah. Dan ujian ini banyak, Bapak Ibu dirahmati Allah. Pertama, bisa jadi ujian itu arah dalam bentuk harta. Ketika seseorang punya harta, itulah harta ujian yang terberat. Ketika seseorang punya pangkat, pangkat itulah ujian terberat. Ketika seseorang punya kedudukan, itulah ujian terberat. Jadi kadang-kadang jangan kita pikir ketika kita tidak punya apa-apa itu ujian. Enggak. Ketika kita memiliki kelebihan, itulah ujian yang lebih luar biasa. Maka ujian-ujian ini haruslah mampu kita melewatinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak termasuk orang yang Allah sebutkan yang tidak lolos dalam ujian. Karena tentunya banyak manusia yang tidak lolos dalam ujian. Apa sebab? Karena dia tidak mempersiapkan dirinya untuk ujian-ujian tersebut. Bagaimana cara bagaimana cara dia lolos ujian? Ya, hatinya pertama harus dijenakkan. Itu disebut dengan ta'liful qulub. Kemudian yang kedua, hatinya juga harus diikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya harus senantiasa bersama dengan Allah. Maka para ulama menyebutkan dan Allah menerangkan dalam Al-Quran, ada 4 perkara yang kita harus jaga agar hati kita senantiasa terikat dengan Allah. Kalau 4 perkara ini kita jaga, maka insya Allah hati kita akan senantiasa bersama dengan Allah. Apapun ujian, apapun cobaan, apapun hal yang akan kita hadapi, kita akan senantiasa selamat daripadanya. Yang pertama apa? Allah menyebutkan yang pertama adalah agar kita senantiasa mencintai Allah lebih daripada apapun. Yang kita sebut dengan al-mahabbah 'alallahil mulya. Yang mencintai Allah, kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu, kata Allah, ada orang-orang yang mereka menjadikan selain daripada Allah itu sembahan, dan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka agar hati kita terikat kepada Allah, ta'liful qulub tadi, agar hati kita senantiasa jinak kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat kepada Allah, maka pertama sekali jangan sampai kita mencintai sesuatu lebih daripada cinta kita kepada Allah, atau kita mencintai sesuatu sama seperti kita mencintai Allah. Ini juga terlarang. Maka ketika ditanya apakah ciri khas orang yang beriman itu, maka Allah jawab dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah 165 itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu dia sangat-sangat mencintai Allah dan dia tidak mencintai perkara yang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini peringatan dari Allah kepada kita. Kalau kita ingin mengikatkan diri kita kepada Allah, maka syarat pertama harus mencintai Allah lebih daripada apapun.
Tidak boleh mencintai selain daripada Allah sama kita dengan mencintai Allah. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya, umpamanya kita punya jabatan, kita cinta dengan jabatan kita sama dengan kita mencintai Allah, maka ini adalah kesesatan. Kita punya harta, kita mencintai harta. Umpamanya ketika datang sholat, mana yang lebih kita dahulukan? Apakah kita ke masjid atau kita masih berdagang? Kalau masih berdagang, berarti kita masih mencintai harta kita dibandingkan Allah. Kalau dalam rapat umpamanya, datang waktu azan, mana yang lebih kita dahulukan? Sholat atau rapat? Kalau masih rapat, maka cinta kita kepada Allah masih terpinggirkan. Artinya kita mencintai selain daripada Allah. Begitu juga ketika ada perintah sholat, perintah zakat. Karena sesungguhnya orang yang lebih mendahulukan Allah dibanding apapun, lebih mencintai Allah daripada apapun, mereka lah orang yang selamat. Ketika ada perintah zakat, perintah sedekah, perintah membangun masjid dan lain sebagainya, mana yang lebih dahulukan? Apakah kecintaannya kepada hartanya atau kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kecintaan Allah lebih dia dahulukan, maka dia akan selamat. Kalau kecintaannya kepada Allah lebih diutamakannya, maka dia adalah orang yang terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita lihat para sahabat sungguh luar biasa. Ketika bercerita tentang cintanya kepada Allah, maka mereka rela meninggalkan apapun. Maka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka punya harta bukan sedikit di Makkah. Tapi begitu ada perintah untuk melaksanakan hijrah, mereka tinggalkan semuanya. Mereka tak pikirkan itu. Harta, anak, kedudukan, pangkat, jabatan yang dahulunya mereka dipuja, kemudian setelah mereka masuk Islam, mereka tinggalkan itu semua. Apa sebab? Karena mereka punya rasa cinta yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan kecintaannya kepada yang selain daripada Allah. Nah, inilah orang-orang yang punya ta'liful qulub tadi. Yang kedua kata Allah, orang yang punya ta'liful qulub itu adalah orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha agar dia senantiasa taat kepada Allah dalam setiap aktivitas. Ketika datang waktu ibadah, dia lebih utamakan ibadahnya. Kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang taat. Maka kenapa banyak orang yang tidak taat? Karena pergaulannya bersama dengan orang yang tidak taat. Kenapa banyak orang yang tersesat? Karena dia bergaul dengan orang yang tidak sesat. Kenapa dia tersesat? Karena bergaul dengan orang sesat. Maka menjaga pergaulan bersama dengan orang-orang taat, itulah kemuliaan dan itulah ikatan yang kita dapat. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita mesti menjaga ketaatan kita. Bagaimana cara menjaga ketaatan kita? Kita buat cycle atau lingkungan atau yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang memang rajin sholat, rajin ikut pengajian, rajin hadir di majelis-majelis ilmu, rajin bercerita tentang iman. Maka perlu namanya ngopi, ngobrol perkara iman, ngeteh, ngobrol tentang hidayah. Maka kita perlu bercerita tentang hal-hal tersebut. Karena ketika kita bercerita tentang iman, tentang amal saleh, tentang hidayah, maka kita tidak akan keluar daripada ikatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah bercerita tentang bagaimana tentang kehidupan dunia mamanya, tentang bagaimana kita mendapatkan uang yang banyak, halal haram kita tebas semuanya, maka takkan sampai kita ketaatan kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, menjaga diri kita di dalam sebuah ketaatan ini sangat penting sekali. Menjaga diri kita bersama dengan orang-orang yang taat ini sangat harus kita jaga. Karena inilah yang akan mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul atiiullah wa atiiur rasul. Maka taatilah Allah, taatilah Rasul. Senantiasa kita menjaga ketaatan kita setiap hari. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa bersama dengan orang baik, melaksanakan perkara-perkara yang baik. Ini gunanya agar kita tidak pernah keluar daripada ketaatan.
Karena sekali kita keluar kepada ketaatan, maka kita akan terpedaya oleh syaitan. Karena syaitan itu akan mudah sekali memperdaya orang-orang yang tidak taat. Tetapi orang yang diri mereka jaga ibadahnya, salatnya, maka tipu daya syaitan ini akan terlepas dan akan terlari daripadanya. Contoh umpamanya, ketika kita sudah membiasakan diri kita untuk hadir di majlis ilmu, maka syaitan pun akan takut. Apa sebab? Syaitan tak akan mungkin masuk ke dalam majlis ilmu. Apa sebab? Ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka syaitan pun akan berhamburan lari. Kemana mereka lari? Mereka larilah ke kedai-kedai kopi, mereka larilah ke tempat-tempat hiburan, mereka larilah ke tempat-tempat kemaksiatan. Disitulah mereka lari. Dan yang ketiga, masyarakat muslimin dan rahmati Allah, agar kita senantiasa bisa terikat hati kita kepada Allah, kata ulama, maka hendaklah kita senantiasa berada di dalam dakwah. Orang yang senantiasa bercerita tentang dakwah, orang yang mengikatkan hatinya dengan dakwah, maka mereka akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan." Adakah perkataan yang lebih baik, kata Allah, mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak, daripada orang yang berdakwah, orang yang senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila shalihan, kemudian dia mengerjakan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, kemudian dia mengatakan saya adalah orang-orang yang muslim. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, kita lihat orang-orang yang selamat itu adalah orang yang senantiasa mengikatkan hatinya dalam bidang dakwah. Orang yang mengikatkan hatinya di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Karena orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan ditunjuk, akan senantiasa ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu, hari Ahad itu, saya baru pulang dari Rokan Hilir dalam dakwah di salah satu cabang, di salah satu masjid Muhammadiyah di Rokan Hilir, daerah yang namanya Rimbo Melintang. Subhanallah, saya belajar bagaimana ada ustadz-ustadz yang mereka jauh di daerah sana, jauh di pinggiran, jauh di pelosok itu. Kemudian mereka betul-betul berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita di sini di Pekanbaru ini dakwahnya masih nyaman, dari masjid besar Taqwa menuju masjid An-Nur, menuju masjid Ar-Rahman, masih nyaman gitu. Tapi ada sebahagian orang, sebahagian dai-dai kita, pendakwah, mereka itu dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dari tempat terpencil ke tempat terpencil, nggak pernah kata lelah. Dan ternyata setelah kita perhatikan, ketika mereka melakukan itu, mereka mengikatkan diri mereka kepada Allah dengan luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, inilah ciri khas kita. Orang yang mampu mengikatkan dirinya kepada Allah adalah orang yang senantiasa berkomitmen dengan dakwah. Dan terakhir tentunya, orang yang akan bisa mengikatkan diri dengan Allah, kata Allah, adalah orang yang senantiasa dia berjanji untuk bersungguh-sungguh dan berjihad fisabilillah. Maka insya Allah dengan kita senantiasa menguatkan hati kita di dalam komitmen kita kepada Allah, dalam dakwah, dalam ketaatan, dalam semangat jihad fisabilillah, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang terikat hatinya dengan Allah, dan pasti jalan ke surga itu amat sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah mendapatkan hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.